Perkenalkan, nama saya Bernardo Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2020001039 dan Lisa Sekar Suryaningsih dengan nomor induk mahasiswa 2020001034. Legenda Sungai Progo. Sungai Progo adalah sungai terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai ini merupakan batas dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Legenda di balik Sungai Kali Progo ternyata berkaitan dengan Pangeran Diponegoro dan Nyi Roro Kidul. Pangeran Diponegoro ternyata masih keturunan Kesultanan Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Putra dari Pangeran Adipati Anom atau Sultan Hamengkubuwono III. Pada waktu kecil, beliau dijuluki sebagai Raden Mas Ontowiryo karena sangat akrab dengan rakyat kecil. Selain itu, Pangeran Diponegoro sangat benci dengan Belanda yang merendahkan harkat, martabat para raja-raja dan para rakyat. Pada waktu Sultan Hamengkubuwono V berkuasa, Pangeran Diponegoro merasa sangat kecewa dengan keadaan istana dan beliau memilih meninggalkan istana. Beliau tinggal di desa Tegalrejo untuk memusatkan perhatiannya di bidang agama, adat, dan kerohanian. Sementara itu, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk dijadikan rel kereta api. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Pangeran Diponegoro mengintip perbuatan mereka. "Hai Patih, aku tidak percaya ternyata kau bekerja sama dengan si Belanda. Cepat, cabuti patok-patok itu," ucap Pangeran Diponegoro. "Tidak, aku akan tetap membantu Belanda untuk membangun rel kereta api di sini. Karena Belanda lebih bisa memakmurkan rakyatnya," kata Patih Danurejo. "Benar, aku bisa memakmurkan rakyat-rakyatmu," kata si Belanda. Tidak, mulai detik ini, aku nyatakan perang denganmu. Cepat, pergi dari sini," kata Pangeran Diponegoro. Belanda dan Patih Danurejo langsung meninggalkan tempat itu dan Pangeran mencabuti patok-patok itu. Setelah itu, Pangeran Diponegoro langsung meninggalkan tempat itu menuju tempat persembunyiannya yang baru bersama para prajuritnya. Pangeran Diponegoro dan prajurit akhirnya memilih dusun Bakal Pokok sebagai tempat persembunyian. Beliau membangun keraton kecil dan mengajarkan pendidikan agama Islam pada warga setempat. Tetapi, pasukan Belanda mengetahui keberadaan beliau. Dengan sigap, beliau bergerilya menuju Bukit Selarong. Sebelum singgah, beliau berpesan kepada salah satu prajuritnya yang diamanahkan untuk tetap tinggal di desa. "Wahai prajuritku, aku yakin kau dapat menjaga warga desa ini. Saat aku tiba ke Selarong, maka akan kuberikan salah satu keris pustakaku," kata Pangeran Diponegoro. "Terima kasih Pangeran. Pangeran telah memberikan hamba amanah dan kepercayaan untuk menjaga desa ini. Gunakan kerisku dengan baik. Jangan sampai keris ini dipangku oleh seorang wanita, karena jika terjadi, maka akan fatal akibatnya," kata Pangeran Diponegoro. Setelah berpamitan kepada warga desa, beliau dan beberapa prajuritnya langsung berkelana menuju Selarong. Sayangnya, prajurit yang diamanahkan ternyata lalai. Dia menitipkan keris pustaka milik Pangeran Diponegoro kepada istrinya. Tak disangka, saat istrinya memangku keris itu, kejadian ajaib pun terjadi. Istri tersebut langsung hamil, dan tanpa menunggu waktu 9 bulan 10 hari, sang istri melahirkan. "Aku merasa tak wajar," kata dukun. "Astaga!" kata dukun terbelangga. "Tidak mungkin. Ini kutukan. Aku lupa akan amanah untuk menjaga keris itu, agar tidak sampai ke tangan wanita. Maafkan aku istriku,"
kata prajurit itu. "Ibu, ayah, aku ini anak kalian. Aku bukan kutukan," ujar si ular itu sambil berbicara. "Pergilah sana. Jangan kembali lagi, dasar kutukan," kata prajurit itu. "Baiklah, jika itu mau kalian, aku akan membalas perbuatan kalian dengan tirta melimpah," ujar si ular. Si ular pun berkelana menuju pantai selatan, tempat kediaman Nyai Roro Kidul, untuk meminta pertolongan. "Wahai ratu yang cantik jelita, tolong bantu aku untuk membalas perbuatan kedua orang tuaku yang semena-mena terhadapku," kata si ular. "Siapa dirimu, nak?" kata ratu. "Aku tidak punya nama, ratu," ujar si ular. "Baiklah, aku akan beri nama kau Progo, sesuai tekadmu yang besar. Aku akan membantumu melatah sampai gunung di sana. Maka akan datang tirta melimpah," kata ratu. "Terima kasih, ratu." Ular itu terus melatah sampai ke gunung. Tak terduga terjadi badai besar yang langsung mengguyur desa di mana orang tua ular itu tinggal. Tirta yang sangat melimpah itu menutup beberapa kawasan hingga menjadi sungai yang sekarang ini kita kenal, Sungai Progo. Dalam cerita ini dapat kita ambil, kita tidak boleh mencelakai kedua orang tua kita dengan cara apapun. Dan sebagai orang tua, kita tidak boleh menelantarkan anak kita. Sekian cerita mengenai legenda Sungai Progo. Bila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami, saya memohon maaf. Sekian.